Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anak, apa kabar? Kali ini kita bisa berjumpa lagi dan semoga anak-anakku sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kali ini Al-Quran Hadis, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Pada surat Al-Fatihah ada beberapa yang akan kita pelajari, di antaranya yaitu pengertian surat Al-Fatihah, nama-nama lain surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah dengan benar, dan hukum-hukum tajwid yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah. Pembahasan pertama yaitu pengertian surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Maka itu dinamakan dengan surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surat yang pertama kali diturunkan secara lengkap satu surat. Jadi, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali diturunkan satu surat sekaligus. Kemudian disebut pembukaan karena surat Al-Fatihah adalah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Pembahasan selanjutnya itu tentang nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah memiliki nama lain yaitu Ummul Quran, artinya induk Al-Quran. Kemudian nama lainnya adalah Ummul Kitab, artinya induk Alkitab. Dan yang terakhir, nama lainnya adalah As-Sabi'ul Masani, artinya 7 yang berulang-ulang dalam sholat. Maksudnya adalah bahwa surat Al-Fatihah dibaca di dalam sholat secara berulang-ulang, yaitu pada tiap-tiap rakaat di dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, anak-anakku sekalian sudah hafal semua tentunya dengan surat Al-Fatihah. Mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan benar dan tartil sesuai dengan tajwidnya secara bersama-sama. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, tadi kita sudah membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Kemudian kita lanjut untuk mengenal tajwid pada surat Al-Fatihah. Hukum-hukum tajwid yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah diantaranya adalah setiap harokat fathah yang diikuti huruf alif sukun atau harokat kasrah yang diikuti ya sukun atau juga harokat dhammah yang diikuti huruf waw sukun, maka
bacaannya dipanjangkan sebanyak 2 harkat. Jadi, setiap huruf yang berharokat fathah yang diikuti huruf alif sukun atau juga huruf yang berharokat kasrah yang diikuti ya sukun atau huruf yang berharokat dhammah yang diikuti huruf wawu sukun, maka bacaannya dipanjangkan sebanyak 2 harkat. Contohnya, maliki, maliki. Huruf mim berharokat fathah diikuti dengan alif sukun, maka dibacanya panjang sepanjang 2 harkat. Maliki, maliki. Kemudian contoh selanjutnya adalah alladzina, alladzina. Huruf dza kasrah diikuti dengan ya sukun, maka dibaca panjang sebanyak 2 harkat. Alladzina, alladzina. Contoh berikutnya, al-maghdubi, al-maghdubi. Huruf dha, dad, dhammah diikuti dengan waw sukun, dibaca panjang sebanyak 2 harkat. Al-maghdubi, al-maghdubi. Hukum tajwid yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah selanjutnya, yaitu pada ayat terakhir terdapat kata yang harus dibaca panjang sebanyak 6 harkat, yaitu kata waladdallin. Jika terdapat harokat fathah diikuti huruf alif sukun dan bertemu dengan huruf yang bertasydid. Jadi huruf yang berharokat fathah diikuti alif sukun, kemudian bertemu dengan huruf yang bertasydid, itu dibaca sebanyak 6 harokat. Contohnya, waladdallin, waladdallin. Hukum tajwid yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah yang terakhir, yaitu kita harus perhatikan dan harus bisa membedakan antara pengucapan huruf ain dan huruf alif pada kata an'amta. Ya, jadi kita harus membedakan tuh huruf ain dan huruf alif. Alif, ain pada kata an'amta, an'amta.